Shalom. Oh, saya enggak dengar sebelah sana. Shalom. 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 God is good. God is good. Listen, when I say God is good, you say all the time. All the time God is good. God is good. All the time. God is good. All the time. All the time. God is good. Amin. Amin. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat semua jemaat yang sudah mengundang saya melalui Bapak Pendeta Albert. Nama saya Eki Lumentut. Saya dan istri baru datang dari United States of America. Hari Sabtu yang lalu kami tiba di sini. Jadi mohon maaf agak jet lag. Tadi kami terbangun terlambat juga. Saya pikir saya sampaikan ke Pak Henry kemungkinan kami terlambat nih. Tapi tidak apa-apa. Tuhan itu baik. Ada nggak yang ingin dengar saya? Mana lihat tangannya? Oh bagus, gak banyak. Siapa yang mau dengar Tuhan Yesus? Semua. Bagus, ini yang saya inginkan. Karena kalau bapak-bapak dengar saya, ibu-ibu dengar saya, pasti mengecewakan. Tetapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mendengarkan Tuhan Yesus, pasti ada sukacita, pasti akan terima berkat. Amin. Pagi hari ini, saya akan membawakan tema saya yaitu Don't estimate your worth. Don't underestimate your worth. Jadi kenapa saya bawa tema ini? Jujur saya katakan tadinya kayaknya tadi malam saya berbicara dengan Pak Pendeta Albert. Saya pikir ini seperti ibadah padang. Tadinya begitu. Waktu Pak Henry sampaikan kepada saya pikir ini ibadah padang sehingga saya bercanda dengan Pak Pendeta Albert, oh udah saya cowboy style aja. Gitu. Akhirnya Pak Pendeta bilang, oh ini lain Pak gerejanya, sehingga beliau kirim video. Saya bilang, ini rupanya gereja, beneran gereja ya. Karena maaf saya bilang begitu karena 30 tahun yang lalu saya berada di Indonesia, gereja itu masih susah. Gereja itu untuk berdiri seperti ini masih susah. 30 tahun yang lalu. Hari ini mari kita buka Yesaya 57 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata begini. Aku telah melihat segala jalan itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia. Ingat, apabila Tuhan bilang menuntun dia, menuntun saudara dan saya. Ini maksudnya. Menuntun dia serta memulihkan dia dengan penghiburan. Di dalam Yohanes Tuhan bilang apa? Yohanes 16 dia bilang, saya akan mengirim seorang penghibur buat kamu dan dia akan tinggal bersama-sama dengan engkau sampai selama-lamanya. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Ingat ini. Juga pada bibir orang-orang yang berkabung akan kuciptakan puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkannya. Siapa yang ingin sembuh hari ini? Mana saya lihat tangan, angkat tangannya. Siapa yang ingin dipulihkan? Amin. Siapa yang ingin melayani Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, ini firman Tuhan sangat jelas karena Tuhan katakan dia yang akan menyembuhkan, dia akan memulihkan. Penyembuhan ini tidak hanya penyembuhan ilahi yang Bapak dan Ibu akan terima, tetapi penyembuhan secara jasmani juga yang Tuhan akan terima. Terkadang mulut kita ini yang susah menerima. Mulut kita ini yang tidak bisa mengetahui apa maksud Tuhan. Amin. Saya berpikir di saat kita, banyak orang seenaknya aja. Ngomong seenaknya ngalur ngidul. Ya saya dulu waktu 30 tahun sebelum melayani Tuhan. Wah segala macam keluar. Kebun binatang, segala kuburan keluar. Ya kan? Karena apa? Dari mulut yang sama engkau menyembah Tuhan. Dari mulut yang sama, engkau juga berkata-kata yang tidak senonoh. Dari mulut yang sama juga, engkau juga makan, menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu.
Jadi hati-hati dengan menggunakan mulut. Karena di sini dia katakan di ayat 19 dia katakan juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Jadi dianggap ini Tuhan sudah tahu kalian ini enggak baik. Bapak dan Ibu dan saya ini orang tidak baik. Jadi dia katakan sebagai pada bibir orang-orang yang berkabung, dia katakan di sini sangatlah jelas, akan kuciptakan apa? Puji-pujian. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku, maksudnya Tuhan, akan menyembuhkannya. Jadi ya mengucap syukur Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa mengucap syukur dan merasa ada damai hari ini. Siapa yang merasakan ada damai hari Minggu ini? Puji Tuhan, semuanya merasakan ada damai ya. Kalau Bapak dan Ibu merasakan ada damai berarti ada Tuhan di hati. Kalau Bapak dan Ibu tidak merasa ada damai, tidak ada Tuhan di hati. Bapak tahu nggak kenapa Tuhan menciptakan telinga 2, mata 2, mulut cuma 1? Tahu nggak kenapa? Maksudnya Tuhan supaya kita lebih cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Coba Tuhan menciptakan suami, bapak atau istri ibu 2 mulutnya. Apa enggak setengah mati? Benar enggak? Setengah mati lah. Setengah mati. Kalau badan ini terdiri dari mulut semua, tuli. Pendeta Albert mulut semua badannya, wah lewat. Istrinya enggak mau dekat. Istri saya mulut semua ya saya enggak mau dekat. Baru 1 aja udah bising, iya kan? Oke, mari kita buka di Ibrani 13 ayat 5. Inilah yang membuka hati saya sehingga Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, sebab ini yang membuat saya betul-betul berubah. Saya berubah. Tahun 86 saya taekwondo nasional. Ikut PON, ikut Asian Games tahun 86. Kemudian saya hijrah ke Amerika sudah lama, sudah kurang lebih 30 tahun. Dan saya kembali lagi. Tetapi hidup saya tidak pernah berubah. Hidup saya tidak pernah berubah. Ya biasa. Siapa atlet sini? Atlet taekwondo, karate, silat, merpati putih segala macam. Banyak ya. Itu orang kalau pegang itu merasa diri, nih gue yang jago, gue yang paling kuat. Iya kan? Apalagi kalau punya guna-guna. Wah, macam-macam keluar dari mulutnya. Ini yang merubah saya. Ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kenapa takut? Orang mau bilang apa? Kenapa takut? Orang bisa menceritakan apa saja sama bapak-bapak dan ibu-ibu sama saudara-saudara. Bisa bicara dengan apa aja dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal, Tuhan yang menolong bapak-bapak dan ibu. Sehingga biarlah kita memberikan apa yang keluar dari mulut itu menjadi berkat buat orang lain. Contoh soal. Selamat pagi, Tuhan memberkati om, Tuhan memberkati tante. Keluarkanlah kata-kata berkat. Karena itu yang disenengin Tuhan. Benar enggak? Jangan pagi-pagi suami istri, wah belum baca firman. Ini sang istri sudah ngomel-ngomel. Ini Pak bagaimana kamu gak mau jemput anak, kamu gak mau antar. Bagaimana nih? Udah rewel lebih dulu. Nah, ini yang susah terkadang buat kita. Bukan cuma di sini tetapi di Amerika juga demikian. Seringkali orang itu kekuasaannya ada di mulut bukan sama Tuhan. Amin. Karena Alkitab katakan di Amsal ayat 18 ayat 21 apa dikatakan? Hidup dan mati ada di lidah. Death and life in the power of your tongue. Jadi mati dan hidup itu ada di lidah kita. Jadi kalau lidah kita mengeluarkan berkat, orang itu akan diberkati. Lidah mengeluarkan kutuk, orang itu akan terkutuk. Saya gak percaya, itu zaman dulu. Sekarang gak ada. Oh, nanti lihat. Karena pada dasarnya di dalam kehidupan manusia ini kita itu harus benar-benar memikirkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Job say, let the weak becoming strong. Let the weak is strong. Mari sama-sama kita bilang,
Let the weak is strong. Ayo, 3, 2, 1. Let the weak is strong. My married will strong. My children is strong. Pokoknya keluarkan kata-kata yang betul-betul membangkitkan setiap hari. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan dalam bahasa Inggris, but thanks be to God who give us victory through what? Through our Lord Jesus Christ. Jadi bukan saudara yang mengatakan itu. I'm strong. Saya punya suami tidak akan pergi dari hidup saya. Istri saya tidak akan pergi dari hidup saya. Tidak akan pergi. I'm strong. Anak saya pasti sembuh. Suami saya pasti sembuh. Istri saya pasti sembuh. I'm strong. Karena bukan saudara yang mengatakan itu. Tuhan Yesus katakan di 1 Korintus 15:57. Thanks be to God who give us victory through what? Through our Lord Jesus Christ. Apabila saudara menjadi lahir baru, yang lama sudah berlalu. Anda menjadi baru lagi. Jadi bukan saudara lagi yang hidup. Tetapi kata Rasul Paulus, tetapi yang hidup di dalam saya adalah Kristus yang ada di dalam diriku. Jangan mengeluh-mengeluh, karena itu yang akan Anda terima. Kalau Anda selalu mengeluh, saudara selalu mengeluh, susah nih bos nih, gak pernah naikin gaji. Wajar aja lu kan naik gaji, lu bilang sendiri. Iya kan? Lu kan naik gaji, lu bilang sendiri, saya gak bilang loh. Jangan ngomong, ini bos tiap gua kasih ini, kasih proyek selalu ditolak. Ya dia tolak terus. Bos ini proposal gua bos, gimana bos? Udah bagus belum? Gitu. Bos gimana bos? Kok saya sudah 6 bulan kagak naik gaji, gimana ya? Apa yang harus saya buat? Apa perlu direvisi, apa saya harus sekolah lagi, saya harus ikut training. Gitu, jangan pas bos lewat, gue gak suka nih bos nih. Gue udah setahun gak naik-naik gaji, gak dipromosi. Ya lu gak akan naik, lu yang bilang loh. Bukan saya yang bilang, bukan bos yang bilang, lu yang bilang sendiri, lu yang omongin sendiri, iya kan? Ingat, waktu di perjanjian baru itu ada cerita yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Masih ingat yang seorang ibu perdarahan 12 tahun? Masih ingat ceritanya? Tidak sedikit orang yang mendekati, maaf Pak Henry, maju ke depan Pak Henry. Ini contoh Tuhan Yesus ya. Contoh aja Tuhan Yesus. Tidak sedikit orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Sentuh dia, jamah dia, sontong dia. Tidak sedikit yang sentuh dia. Tetapi apa kata ibu yang perdarahan 12 tahun? Ketika saya menjamah dia, pasti saya sembuh. Anda mau sembuh gak hari ini? Baca firman. Bahwa gereja ini adalah holy land for you. Jangan datang gereja ini cuma ngerumpi. Jangan datang gereja ini cuma ceritain orang. Doain tetangga, doain setiap orang yang ada. Omongin berkat dan berkat akan keluar. Itu ibu yang 12 tahun dia bilang, apabila saya sentuh dia, pasti saya sembuh. Bayangkan dia sudah kemana-mana. Aduh Tuhan, saya sudah gak sembuh-sembuh. Aduh Tuhan, gimana perdarahan terus. Pasti dia sudah spend time ke dokter, ke tabib, dukun, sudah macam-macam obat. Ramuan Cina, ramuan Indonesia, ramuan Manado, ramuan jauh. Dia udah minum semua. Akhirnya apa? Ada power keluar dari Tuhan Yesus. Boom. Terus apa kata Tuhan Yesus? Siapa yang memegang saya? Siapa yang menyentuh saya? Kata Petrus, Lord, Tuhan, yang benar aja loh. Lu gak tahu ini, lu kan di sini banyak orang nih. Banyak orang nih yang sentuh-sentuh. Silakan. Banyak orang yang sentuh-sentuh. Banyak orang yang sentuh-sentuh, banyak orang yang. Tapi semua yang sentuh dia itu, mereka itu tidak pernah bicara soal berkat, tidak pernah bicara soal kesembuhan. Tetapi ibu ini mau disembuhkan. Benar gak? Ini bukti loh. Ini bukti yang jelas. Raja Daud bilang begini, perjanjian lama dikatakan Raja Daud. Waktu di Raja Daud. Karena ini Goliat ini sudah menghina-hina umat Israel. Umat dia hina semua, mana, apa kalian ini? Akhirnya apa? Raja Daud itu, iblis mau begitu sama hidup kita. Selalu orang lain lebih kita dengar daripada apa yang baik. Di dalam mana ini, enggak mungkin enggak ada. Terus akhirnya Raja Daud keluar kan. Dia membawa 5 batu yang bersih. Tapi konon kabarnya 5 batu itu adalah 5 raksasa yang akan dibunuh juga.
Akhirnya Raja Daud minta ke Raja Saul, waktu Daud minta ke Saul untuk supaya diubahkan, biar saya yang perang sama dia. Siapa ini orang Filistin ini yang mau menghina umat Israel ini? Umat Israel ini saudara hari ini, umat Israel rohani. Siapa menghina umat Israel ini? Orang yang tidak bersunat. Biar saya yang maju. Dia dikasih pakai ketopong. Tapi Daud kan masih muda. Wah, itu ketopong itu nggak pas di dia kan? Wih, gede banget. Dia bilang, Saul, saya nggak bisa pakai ini ketopong, nggak bisa bergerak. Nah, inilah. Sering kita memakai ketopong, walaupun kita rasa itu kita tidak bisa bergerak. Ketopong itu tipu daya iblis dalam kehidupan bapak-bapak dan ibu hari ini. Orang bicara A, bapak ibu bicara B. Orang bicara B, bapak ibu bicara C. Itu ketopong. Kalau nggak bisa dipakai, nggak bisa dilayarin, nggak usah tinggalin. Iya kan? Kata Ayub begini, I know when you test me, but I will come out as a gold. Saya tahu Tuhan akan menguji saya, tetapi saya akan keluar seperti emas. Jadi maksudnya apa? Kasih resleting di mulut, jangan cuma di celana. Amin? Tutup mulutnya. Karena apa? Tidak akan membawa berkat, tidak akan membawa kesembuhan. Akhirnya apa Raja Daud katakan? Oke, biar saya maju. Oh, kamu yang menghina umat Israel, umat-umat Tuhan, kamu menghina Tuhan saya. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ceritanya kan? Plaf, jatuh. Jadi itulah iblis yang mau mencoba hidup bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekiranya perlu kita mengerti. Saya baru berbicara 1 detik dengan Pak Albert, saya bisa melihat bagaimana Tuhan membuat gereja ini menjadi besar. Baru satu menit saya bicara dengan beliau, belum yang lain. Dan ingat bapak-bapak, kalau pulang dari sini jangan cuma minta kelipatan 1, minta kelipatan 100 berkatnya. Harus dibicarakan, harus dikatakan. Di dalam Markus 11 dikatakan sangat jelas. Bilang kepada gunung ini dan gunung itu akan pindah. Tetapi bapak dan ibu tidak pernah bilang kepada gunung ini untuk pindah. Gunung itu adalah penyakit-penyakit yang bapak-bapak dan ibu-ibu alami hari ini. Mau finansial, bilang sama, tidak, saya pasti dipromosi. Saya pasti naik pangkat. Saya pasti berhasil, saya pasti sukses. Katakan itu. Bagaimana jadi kalau kalian, bapak dan ibu tidak katakan, kalau tidak akan jadi apa-apa. Tidak pernah akan terjadi apa-apa. Saya akan kasih kesaksian sedikit. Karena tadi diminta Pak Albert bagaimana Tuhan Yesus yang di motor. Terakhir saya di mobil. Begini bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa saya ke Amerika, mungkin ada yang bertanya. Benar enggak? Begini bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya ke Amerika itu, jujur saya katakan, saya untuk ke Indonesia itu agak bingung mau bagaimana. Karena untuk beribadah saya setengah mati. Tahun 1993, saya dibakar hidup-hidup. Saya dibakar hidup-hidup ya? Oh ya, sorry. Istri saya bilang bakar hidup benar. Oh ya udah. Saya dibakar hidup-hidup. Kemudian saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi begini ceritanya. Pada tahun 1953 di Bekasi Utara, saya itu ingin merayakan Natal. Tetapi tidak diizinkan oleh pemerintah setempat. RT, RW, bahkan lurah tidak mengizinkan. Waktu itu padahal saya ketua Karang Taruna. Oke, terus waktu saya berusaha terus setiap minggu sampai 3 bulan kemudian kami tidak diizinkan. Jadi bulan Maret kita putuskan, udah kita bikin ibadah ucapan syukur aja, tapi jangan tepuk-tepuk tangan ya. Hari ini saya lihat puji Tuhan sudah ada band. Hah? Orang sudah berjingkrak-jingkrak di sini. Dulu Pak nggak ada ini, dibakar ini. Dibakar. Akhirnya saya nggak mau bilang siapa mereka, puji Tuhan banyak dari teman-teman saya sudah bertobat. Terima Yesus, amin. Oke, jadi akhirnya waktu itu kami tetap, ya karena waktu itu kita anak-anak muda, jadi pingin udah kita bikin aja yuk. Akhirnya kita bikin doa bersama, kita alas stiker, makan bersama, makan. Habis makan mereka pulang, saya bikin singkat aja ceritanya karena waktunya cuma 30 menit ini. Akhirnya mereka pulang, tiba-tiba sekitar 2 atau 3 menit lagi saya dengar ada suara motor di luar, di depan rumah saya.
suara motor. Terus lu kok banyak sekali, kenapa? Ngapain ini orang-orang balik lagi? Gue bingung, gue bilang, loh ini kan udah pulang. Lu tahu gue gak bisa bikin ibadah di rumah ini. Ngapain lu pulang? Ngapain lu balik? Gue buka pintu, tak, wih. Gue liat di depan rumah udah banyak orang. Ada ratusan manusia. Bertutup kepala, udah macam-macam dia bilang. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu apa yang disebut ya. Jangan mau sebutkan karena iya tak. Akhirnya sudah macam-macam. Akhirnya lempar batu, timpuk batu, bawa pedang, bawa apa. Saya ditikam di sini. Ada tikaman di dalam badan saya sini. Dan ini tangan saya bengkok karena celurit memotong tangan saya. Nanti kapan-kapan kalau saya dengan Pak Albert mungkin bicara di ruangan bisa lihat. Dan di badan saya ini banyak tusukan. Terus akhirnya karena mereka nggak bisa datang 5 orang saya berkelahi karena bapak ini saya kan bisa berkelahi lah. Ya, akhirnya singkat cerita saya diikat sama mereka sama tali sama ada bukti dari laporan polisi ada. Saya ada laporan, saya bisa kasih lihat. Cuma menurut mereka ini korsleting. Itu rumah dibakar karena korslet listrik. Yang benar aja dong mas. Aduh. Akhirnya sudah. Akhirnya saya dibakar, saya diikat begini, pas diikat saya berteriak Tuhan. Ampuni mereka dan tolong mereka. Mereka bilang tidak ada. Tuhanmu tidak bisa tolong kamu. Kita kirim kamu ke neraka. Katanya begitu. Saya makin berteriak. Mereka pukul gigi saya rontok satu di sini. Untung bukan gigi depan ya. Kalau gigi depan hari ini saya nggak bisa senyum. Iya. Akhirnya dipukul. Ya biasa kan kita begini hanya ada. Ya dia ada apa juga tapi satu gigi biar aja orang Manado bilang iya atau saga. Akhirnya waktu saya di sini karena dihantam lewat kena jantung jadi darah banyak keluar. Di bagian belakang juga darah banyak keluar. Dan babak belur saya. Pokoknya babak belur. Akhirnya nggak tahu tapi saya melihat banyak orang bawa kayu ke rumah saya yang tingkat 2 di atas. Pada bawa kayu, bawa banyak sekali ini bajing loncat ini masuk ke naik ke atas. Pas mereka naik ke atas rumah, atau saya diangkat, mereka gendong saya, bawa naik saya di lantai 2. Pas saya di lantai 2, saya nggak tahu kenapa di rumah saya itu sudah dibuat seperti tempat tidur begini, kemudian saya ditaruh di atas kayu yang mereka sudah atur. Ditaruh begitu saya bilang, mereka mau bikin apa saya ini? Cuma saya sudah lemas sekali, udah gak bisa bikin apa-apa, pokoknya udah lemas. Air mata sudah gak keluar bapak-bapak dan ibu, suara pun sudah gak keluar. Cuma keluar dari mulut saya, Tuhan Yesus ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang saya bilang. Terakhir kata saya bilang, Tuhan tolong saya. Itu yang saya teriak kuat sekali. Langsung mereka bilang, Tuhanmu tidak bisa tolong kamu. Kami kirim kamu ke neraka. Mereka siram bensin, kemudian bakar saya hidup-hidup. Pum. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya hari ini, kenapa kamu masih bicara hari ini? Oke, cerita selanjutnya jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut. Enggak. Tunggu ya. Tunggu. Ini nggak perlu iklan ya, nggak perlu iklan. Saya ngiklanin sendiri. Oke. Jadi begini. Akhirnya setelah terbakar, saya terbakar habis. Saya terbakar. Pagi-pagi, tolong Pak, pegang Pak, karena ibu-ibu di belakang nggak ada. Biarlah. Saya tertidur, terbaring begini. Maaf, Pak Albert, pegang, kasih di mulut Pak. Saya terbaring begini, bapak-bapak. Saya harus adegankan, kalau enggak. Ini tidak dibuat movie Pak. Oke, jadi saya terbaring begini, terus saya terbaring, terus saya tiba-tiba terbangun. Terbangun karena apa? Saya dengar ayam berkokok. Iya, terus pas ayam berkokok saya begini. Wih, kok di surga ada ayam ya? Saya pikir ini ayamnya Petrus yang waktu dia menolak Yesus. Iya, saya pikir kok ada ayam. Zaman dulu kan 30 tahun lalu ini belum ada, ini nggak ada ini. Ini sih aduh masih tempat pelihara kambing, masih apa. Ayam di mana-mana, orang pelihara bebek, pelihara ayam. Ya di kampung Bekasi ya kan. Pondok Indah, Harapan Indah sana itu nggak ada itu, masih kosong itu. Terus saya gini, loh kok
ada ayam berkokok. Saya pikir, masih dalam hati saya, apa benar Petrus gak masuk surga tapi ayamnya masuk surga? Ya saya bingung, terus akhirnya saya lihat, gak benar nih. Pasti saya masih di dunia. Iya kan? Karena saya gak pernah sekolah-sekolah Alkitab seperti Pak Albert hari ini, enggak. Nanti sekolah Alkitabnya di Amerika. Ya gitu. Akhirnya saya pas saya rabah, saya kok. Ya sudah. Saya lihat keliling, wah saya masih di rumah saya nih. Tapi semuanya barang-barang itu udah gak ada di rumah. Semua udah gosong. Terus saya turun dari tangga. Saya lihat ada dompet saya. Ada Alkitab saya. Zaman dulu waktu saya muda masih umur 16-17 tahun. Di dompet saya tidak ada foto pacar. Cuma foto Tuhan Yesus sama Bunda Maria. Karena orang tua saya Katolik dulu. Saya kasih tahu. Oke, akhirnya saya pikir, kok bisa ini barang gak terbakar, kok bisa ini Alkitab tidak terbakar. Saya ambil Alkitabnya, saya ambil dompet saya masuk di dompet saya keluar. Pas saya keluar di depan pintu, ada orang yang pakai helm, pakai motor mengajak saya, ayo ikut dengan saya. Saya bilang, kamu siapa? Kamu dibunuh loh kalau nolong saya. Dia bilang, enggak, ayo ikut saya. Saya bilang, jangan, kamu dibunuh. Lu enggak lihat ini rumah udah habis. Yang bikin hati saya damai, dia bilang, berdoa. Pas dia bilang berdoa, saya bilang, wih, sejak kapan ada orang di Babelan begini ngomong berdoa? Sejak kapan orang di Bekasi sini ngomong berdoa? Terus saya lihat, saya bilang, Pak, Bapak siapa Pak? Dia nggak ngomong apa-apa, dia bilang tenang aja, berdoa aja. Kita mau kemana Pak? Dia bilang ke klinik yang 1 kilo di situ, dia akan tolong kamu. Saya bilang, jangan usah ke sana Pak, nggak usah. Saya dibunuh sama mereka. Saya dibunuh, nggak usah. Bawa aja saya Pak sama Bapak, kemana aja Bapak mau. Jangan dibawa ke klinik yang itu. Pasti saya dibunuh. Akhirnya dia bilang, kamu gak usah takut, berdoa saja. Semuanya sudah selesai, dia bilang. Terus saya bilang, Pak, Bapak siapa? Dia bilang, oke turun aja, gak usah tanya-tanya, pergi. Sampai dia Bapak itu menghilang, saya bingung, Bapak ini siapa? Dia gak pernah kasih tunjuk muka, gak bilang nama. Hilang Bapak itu. Saya masuk ke klinik, jalan ke klinik, sampai saya di dalam klinik. Ini ibu-ibu perawat, 3 orang perawat, terus bilang, wah, kamu ya yang rumahnya tadi malam terbakar. Saya langsung begini, ketakutan. Saya bilang, enggak, bukan saya. Orang yang lain kali. Saya mau mundur, mau keluar dari klinik. Langsung itu perawat satu tarik, ayo Pak, sini Pak. Akhirnya itu perawat bilang, sini Pak. Saya bilang, maaf Bu, maaf Pak. Yang tadi malam terbakar bukan saya, bukan rumah saya, orang lain. Dan dia bilang, enggak apa-apa, nanti kita obatin kok. Nanti Bapak ngomong saja sama dokter. Kalau setelah ini gitu. Terus saya bilang, saya gak punya uang loh, saya gak bisa bayar kalian. Zaman dulu kan orang harus cash. Hari ini ada BPJS lah segala macam ya kan. Kalian boleh ke rumah sakit. Zaman dulu gak ada, kalau gak ada duit. Iya kan, abangku tendang. Akhirnya sudah. Pas saya bilang, akhirnya singkat cerita mereka kasih makan saya, mereka obatin, mereka kasih ini ya. Akhirnya dokternya lihat, pas saya masuk ke ruang dokter, dokter tanya, gimana Pak? Udah lebih baik? Saya bilang, ya lumayan Pak. Dok, saya mau bilang saya nggak ada uang. Apa yang kamu punya? Saya ambil dompet saya. Terus saya keluar dompet saya buka dompet saya begini, terus dokternya bilang, loh, dokternya kaget. Dia lihat pas saya buka dompet, loh, itu siapa di sebelahnya, sebelah kamu itu, fotoin sebelah ini. Itu om kamu? Bilang bukan dok, ini Yesus. Yang Bapak dokter percaya, Isa Al-Masih Al-Binti Maryamah. Hah? Dokter terus kaget. Pas dokter kaget, dokter bilang, kamu tahu? Dia buka lacinya, semua uang ini dia yang kasih. Kamu mau dirawat sampai kemanapun dia yang kasih. Saya terus tiba-tiba nangis. Saya bilang, dok, gak mungkin dia ada di surga dok. Gak mungkin Tuhan Yesus bayar. Ini Tuhan loh, ini Tuhan Pak dokter. Terus dia bilang, saya langsung saya langsung ke sebelahnya dokter. Saya bilang, dok, minggir, saya mau lihat uangnya. Uang beneran bukan? Uang beneran loh. Uang beneran. Dokter bilang, ini uang yang dia kasih tadi pagi. Setelah dia sholat, tadi pagi dia kasih dia. Semua dia kasih ini uang. Saya nangis.
Saya bilang, Dok, bukan dok, dia ada di surga. Masa kamu gak percaya? Ini dia bayar ini semuanya ini. Dia bilang, mau dibawa ke negara manapun, mau dirawat bagaimanapun dia, saya bayar lunas. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong bapak-bapak dan ibu-ibu sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Jangan main-main sama Tuhan. Karena bukan saudara lagi yang ada di dalam hidup bapak dan ibu, tetapi Tuhan Yesus. Tolong jaga mulut. Bukan saya yang bilang loh. Bukan saya yang bilang. Jadi jujur saya katakan setengah mati. Biarlah mulut kita itu selalu memuji Tuhan. Selalu di Efesus katakan, marilah di mulut kita selalu memuji Tuhan, memberkati orang. Karena apa? Bagaimana? Alkitab sangat jelas dilihat. Kita melihat saudara itu dari buahnya. Ya kan, kalau buahnya manis pasti hatinya manis. Ya kan, semua dari buah. Kalau buahnya busuk tapi hatinya busuk. The last word, ini Maleakhi 2 ayat 17 dia katakan, Tuhan lelah dengan perkataanmu. Maleakhi 2 ayat 17 dia katakan, Tuhan lelah dengan perkataanmu. Maksudnya itu Tuhan kelelahan dengan semua apa yang kalian gombar-gambirkan begini. Hanya masalah pilihan salah pimpinan aja kalian berkelahi kakak beradik. Kalian berkelahi bersaudara. Mau ngapain? Yang senang-senang pimpinan itu juga. Mereka juga yang senang. Kalian gak perlu. Amin. Mari sama-sama kita mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan yang selalu akan memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi ingat, apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu ucapkan, biarlah menjadi berkat buat orang lain. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Mari kita sambut berdoa. The Heavenly Father, Lord Jesus, we give thank you, Father God. Lord, as you say, Father, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Tuhan, perbaharuilah diriku Tuhan. Perbaharuilah hatiku Tuhan. Di dalam Ezekiel katakan Tuhan Yesus, hatiku adalah hati yang sudah membatu. Ubah hatiku Tuhan menjadi hati flesh. Ubah hidupku Tuhan Yesus yang tadinya kepala batu, keras terhadap istri, keras kepala terhadap suami, yang suka ngata-ngatain orang Tuhan. Ubah saya Tuhan. Tuhan, saya tidak mau hidup seperti yang dulu lagi. Tetapi biarlah kata Rasul Paulus katakan Tuhan Yesus, biarlah Yesus indah dalam hidupku Tuhan yang mengubah saya. Karena saya tidak bisa mengubah saya tidak bisa mengubah diri saya. Bapak dan Ibu berseru di tempat duduk. Saya tidak bisa merubah bapak-bapak dan ibu. Tuhan juga tidak bisa merubah. Sampai bapak-bapak dan ibu berteriak kepada Tuhan. Karena di Yeremia 33 katakan ayat 3. Call to me and I will answer you, and great and mighty thing which you do not know. John 14 saying, ask anything in my name and I will do it. Whatever you ask in my name and I will do it for you. That's how I glorify my Father in heaven. Thank you Lord Jesus for your grace, for your mercy Lord Jesus. Pagi hari ini Tuhan, hanya Engkau yang mendengar hati mereka Tuhan. Hanya Engkau yang bisa Tuhan Yesus membawa mereka Tuhan Yesus. Seperti yang Engkau katakan di Mazmur 23 Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memberikan aku di air yang di padang yang berumput hijau. Ia yang membawa aku ke air yang tenang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bawa bapak-bapak dan ibu dan anak mereka. Kalaupun ada di antara mereka saat ini Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Hari ini Tuhan kita berseru sembuh. Thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. Healing, blessing, restoration, family reunification. This morning, Lord Jesus, we thank you, Father. Only you, Lord Jesus. Only you, Lord Jesus. We praise you. In Jesus' name I pray. Amen.